Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Jemaah Masjid Raudhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta Bapak dan Ibu yang mengikuti taklim subuh hari ini secara online. Puji dan syukur terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai taklim kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita pahami dan kita sampaikan kepada keluarga di rumah dan masyarakat yang ada di lingkungan kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil 'afiyah. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita masih melanjutkan pembahasan kita terkait dengan kitabul buyur. Kitab tentang transaksi jual beli. Di mana Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini mencantumkan hadis yang luar biasa banyaknya ketika membahas tentang jual beli. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas hadis dari 770 sampai dengan 780. Insya Allah pada kesempatan subuh hari ini kita membahas hadis yang ke-781. Cakupan pembahasannya insya Allah terkait dengan jual beli walaknya, jual beli walaknya. Kemudian atau menghibahkannya. Kemudian ada jual beli hasad ya, dengan jual beli tapi dengan melempar batu atau melempar sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Ini kalau di tempat-tempat hiburan suka ada Pak. Ya, kita melempar sesuatu atau nanti yang kena itu jadi hadiah gitu. Itu termasuk dengan jual beli hasad. Walaupun di situ ada unsur maisirnya, unsur perjudiannya. Kemudian nanti ada pembahasan dengan jual beli barang juga, jual beli yang tidak jelas ya, ketidakpastian, ada ketidakpastian di situ. Kemudian ada hukum tentang qadr. Qadr ini adalah penguasaan seseorang terhadap sesuatu yang dibelinya, kemudian akan dijual lagi. Dan yang terakhir nanti ada terkait dengan baik wasalam. Jual beli diikuti dengan utang piutang. Ini yang masuk dalam ruang lingkup pembahasan hadis yang akan kita telah pada kesempatan subuh hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini ada judul yang diberikan oleh penulis kitab terkait bai'ul wala dan menghibahkannya. Sebetulnya ini sudah masuk pembahasan kita di hadis yang sebelumnya di 780 ya, terkait dengan jual beli wala. Wala ini adalah hak untuk mewarisi dari budak yang dimerdekakan. Walaupun kan sudah tidak ada perbudakan, tapi
hukum tentang perbudakan masih ada karena peperangan tawan mentawan itu masih terjadi. Dan perbudakan itu bisa terjadi karena adanya tawanan perang atau orang yang dijadikan sebagai sahaya. Dalam hadis ini Abdullah bin Umar atau eh, Ibnu Umar yang sering kita kenal, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il wala wa an hibatihi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memperjualbelikan wala dan juga menghibahkannya kepada orang lain. Karena memang eh, dalam dalam wala ini ada hak waris mewarisi. Kalau kita punya budak kemudian dibebaskan oleh orang lain, maka budak itu milik orang yang membebaskan. Kalau contohnya siapa? Bilal ya. Bilal itu siapa yang membebaskan, memerdekakan? Sayyidina Abu Bakar. Dalam sejarah banyak kita lihat sahabat-sahabat yang di antaranya ada yang menjadi budak dan ada yang memerdekakan budak. Salah satunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu membebaskan Bilal bin Rabah. Jadi walaknya Bilal bin Rabah adalah Abu Bakar. Abu Bakar itu tidak boleh memperjualbelikan walak tadi, hak walaknya. Karena apa? Karena nanti kalau Bilal meninggal kemudian ada harta yang ditinggalkan, maka Abu Bakar berhak untuk mendapatkan warisan dari dia. Nah, di zaman jahiliyah jual beli wala ini sering terjadi untuk memindahkan ya kalau ada budak yang dimerdekakan kemudian jadi kaya warisannya banyak gitu, harganya pun ketika dijual naik. Ini bukan properti yang ketika dijual harganya naik. Budak pun di zaman jahiliyah itu kalau harganya dia punya harta yang banyak setelah dimerdekakan, dibebaskan dari perbudakannya, itu kalau dijual harganya cukup fantastis. Karena orang nanti yang membelinya akan mendapatkan hak dari warisannya. Nah, kalau nggak diperjualbelikan, ini juga kadang dihibahkan. Dan itu terjadi di zaman jahiliyah. Nah, hukum ini juga masih tetap berlaku pada saat kita sekarang kalau memang perbudakan masih di Amerika Latin, di Afrika, perbudakan itu masih ada seperti ini. Walaupun kadang ada orang-orang Arab yang memperlakukan TKI TKW kita itu sebagai budak. Karena memang nakalnya agen di kita begitu kok. Jadi orang yang mau kerja itu kadang sama agen dijual. Mereka menjual TKI kita ke beberapa negara Arab dan mereka masih menganggap itu beli gitu. Yang beli dan dianggap sebagai budak. Ini mungkin karena ada warisan tentang perbudakan ini ya, apalagi di negara-negara Arab yang mungkin tingkat Arab Baduy ini masih tinggi kampungnya, sehingga masih menganggap perbudakan itu belum dihapus. Oke, ini hadis yang pertama. Ya. Ini penjelasannya terkait dengan walanya. Wala itu bisa muncul karena di wala ini setara dengan nasab kalau dalam ilmu waris. Karena yang menyebabkan seseorang bisa mewaris itu karena tiga asbabul hirsi salasa. Sebab-sebab orang bisa mewaris itu karena tiga. Nikahun, wawalaun, wanasabun. Ada hubungan pernikahan. Orang sebelum menikah
dengan suami sebelum menikah dengan istrinya itu nggak ada hak waris. Tapi setelah dia menikah, lalu salah satunya meninggal, maka orang yang ditinggalkannya punya hak untuk mewariskan harta yang dimiliki oleh si mayit. Nikahun wa walahun. Demikian juga dengan wala. Orang yang budaknya dimerdekakan kemudian meninggal punya harta, maka dia punya hak untuk mendapatkan warisan dari budak yang dimerdekakannya tersebut. Dan yang ketiga, wa nasabun, ada hubungan nasab, ada hubungan baik itu nanti apa namanya saudara sekandung, saudara seayah maupun saudara seibu. Semuanya punya hak waris karena ada darah yang mengalir, ada hubungan besar. Itu hal yang bisa menyebabkan warisan. Salah satunya adalah walah, ya. Dan dia nggak bisa dihilangkan. Sehingga Rasul melarang untuk diperjualbelikan hubungan pewalaan tersebut. Walah ini bahasa Indonesia apa enaknya? Apa Pak Yunus? Tapi pemahamannya gitu lah ya, wala itu memerdekakan budak. Ya ada hubungan kewalian. Hubungan, ya kalau kita kan wali murid, wali siswa, kan ada hubungan kewalian atau wali ketika ya ada hubungan lah istilahnya gitu ya. Sehingga bisa dipahami, wala adalah memerdekakan ya, apa namanya, kalau dalam teks bahasa Arab, apa wala ul abdi yakunu lillazi a'taqa. Wala ini ya, karena disebabkan adanya pembebasan hamba sah. Wa'tadaru Islam alaqatan wa rabitatan ka'alaqati wa rabitatin nasab. Dan Islam menggolongkan, memasukkan hubungan wala ini sama seperti hubungan dalam nasab. Wa fi hadzal hadis yanha Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il wala wa an hibatihi. Dalam hadis ini Nabi melarang terjadinya jual beli wala ataupun menghibahkannya. Saya punya budak, saya hadiahkan ke Pak Yus. Tidak boleh. Wal wala'u minal huquqi allati tasbutu bil idki. Wala itu bisa muncul karena disebabkan pembebasan hamba sahih. Wa qatan fil jahiliyah yanquluna wala bil bai'i wa ghairihi. Dan di zaman jahiliyah apa namanya masyarakat pada saat itu memindahkan budak itu dengan cara memperjualbelikan. Wala hasya'u al-walida dan Islam ketika datang melarang hal tersebut. Bahkan seorang budak itu bisa diwariskan, bisa dihibahkan kepada anak cucu. Di dalam hadis ini juga terkandung rifqul Islam bil abid wa rahmatuhu bihim haitsu mana'a an yahaba sayyidu wa la'ahu abdihi lahu di ahadin aw an yabi'ah. Pertanda rifqul Islam, salah satu bentuk kasih sayang Islam kepada hamba saya yang sudah dimerdekakan itu tidak boleh. Itu hadis yang ke-780. Hadis ke-782-nya terkait dengan Baimul Hasad dan Baimul Murad. Nah, nanti kita lihat apa yang disebut Baimul Hasad dan apa yang disebut dengan Baimul Murad. Hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul melarang terjadinya bai'ul hasad, jual beli dengan cara melempar batu. Dan juga Rasul melarang jual beli orang, ya, jual beli yang menimbulkan spekulasi tidak kejelasan. Hadis ini disampaikan oleh Sayyidina Abu Hurairah, ini sahabat yang termasuk paling banyak meriwayatkan hadis, ya, walaupun masuk Islamnya belakangan. Abu Hurairah itu masuk Islam di tahun ke-7
Hijriah. Rasulullah SAW wafat di tahun ke-11 ya, 11 Hijriah. Jadi otomatis hanya 3 tahun interaksi Abu Hurairah dengan Rasulullah SAW. Dan itu pun ketika sudah di Madinah. Tapi beliau termasuk yang banyak meriwayatkan hadis. Karena apa? Karena beliau tinggalnya di emperan masjid. Ini sahabat-sahabat yang disebut dengan Ahlus Suffah. Kalau kita ke Madinah itu ada ditandain kota, dekat Raudhah itu. Dan ditandai tempat dulu Ahlus Suffah itu tinggal di dekat atau di emperannya Masjid Nabawi. Dan orang yang tinggal di Sufah ini, di emperan masjid ini, kenapa disebut dengan Sufah? Karena mereka pakai bajunya baju dari kain kol, sufun, soft. Ini juga yang apa namanya disebut dengan sufi. Sufi itu diantaranya karena memang pakai pakaian dari kain kol, karena memang dingin. Mereka kan zuhud ya dalam hal apa namanya dalam kehidupan dunia. Para sahabat yang apa namanya dalam kondisi ekonomi yang kekurangan itu banyak yang tinggal di Sufa. Nah, di situ banyak yang support makanan juga. Jadi kalau ada masjid-masjid yang menyediakan makanan gratis, itu nyontohnya ke Ahlus Sufa. Dan karena para sahabat itu suka memberikan mendistribusikan makanan di Sufa tadi ya kepada Ahlus Sufa. Karena banyak interaksi dengan Rasulullah. Jadi wajar kalau Abu Hurairah apa namanya kayak meriwayatkan hadis dari Nabi. Hadis-hadis yang terdahulu dia dapatkan dari mana? Dari para sahabat. Ya. Sahabat menceritakan ke Abu Hurairah. Abu Hurairah kemudian mengklarifikasi kepada Rasulullah SAW. Ini termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah ya terkait dengan larangan jual beli dengan cara melempar atau jual beli spekulasi. Ini kalau kita lihat penjelasan para ulamanya ya, hadis di atas itu mencakup dua dari beberapa bentuk transaksi jual beli yang dilarang. Yang pertama adalah jual beli dengan cara melempar batu. Kamu masih ada nggak? Tentang boneka gitu. Tempat permainan masih banyak ya. Walaupun namanya permainan, tapi sebetulnya jual beli. Orang beli koin dulu kan, atau beli tiketnya buat ikut permainan itu. Ya. Tapi pada hakikatnya adalah jual beli dengan atau bisa jadi jual beli dengan memanah kalau lempar batu lagi, atau dengan nonjok, nonjok, atau dengan tembakan. Gitu. Nah, ini termasuk dalam kategori jual beli berproses. Kalau ada yang kena barang yang kena itu jadi miliknya gitu kan. Nah, ulama eh, apa namanya banyak beragam menafsirkan tentang jual beli dengan cara melempar batu ini. Ada yang apa namanya secara prakteknya bisa kita lihat lemparlah batu ini dimanapun batu ini jatuh mengenai baju atau objek yang mau dibeli ada yang menjadi milikmu dengan harga 1 dirham. Kalau ada barang mainan nih atau barang apapun lah yang dijual itu kalau kita lempar kok kena yang itu incernya barang yang mahal yang bagus sih tidak kena alhamdulillah jadi jual beli dengan lemparan atau si penjual menjual tanah ukurannya apa bukan meteran bukan bata bukan tumbak tapi yang menjadi ukurannya adalah lemparan seperti itu kalau atlet lempar lembing itu lemparannya paling jauh. Bisa dijual tanah ini saya jual 1 juta. 1 juta seapa? Bebas sepanjang jauhnya lemparan. Ini juga tidak diperbolehkan dalam Islam. Kalau sekarang kan sudah jelas. Oh berapa? Satu bataknya atau satu tumbaknya. Satu tumbaknya satu tumbak itu kan
Luasnya 14 meter persegi ya. Terus sekarang di kota-kota sudah meteran. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan ya dia dengan cara menggenggam batu lalu kemudian mengatakan saya akan mendapati barang yang dijual sesuai jumlah batu yang keluar dari genggaman saya. Batunya banyak berlipat, yang kena itu juga masuk yang akan ditransaksikan. Atau seorang menjual barang dengan cara menggenggam batu di tangannya lalu mengatakan saya akan dapat harga sesuai jumlah batu yang keluar dari genggaman tangan saya itu, setiap batu dihargai satu. Ini contoh-contoh dari transaksi bayar hasil. Bentuknya beda-beda dalam transaksi modern sekarang yang bisa dengan lemparan bola, bisa dengan lemparan anak panah, bisa dengan tembakan, bisa dengan pukulan. Gitu. Dalam hal transaksi jual beli hasil. Misalnya jadi permainan, beli kupon, dapat yang dilempar. Nah, bagaimana kalau nggak ada apa namanya eh, cuma permainan doang, permainan berhadiah. Kadang di medsos kita sering lihat tuh, Pak. Ada orang yang youtuber atau apalah gitu ya, kerja sosial di media sosial itu bikin ngumpul ibu-ibu di wilayah miskin kan, gitu, wilayah terbelakang, dia bawa bawa minyak, bawa beras. Tapi cara mendapatkannya pakai permainan gitu. Anak-anak ini nggak ada yang dirugikan, sebetulnya dia mau memberikan hadiah, tapi mekanismenya lewat permainan itu. Eh, Jadi tidak ada jual beli kalau kalau dalam bentuk hadiah. Dia itu cuma mekanismenya memakai cara seperti dari proses. Boleh. Jadi misalnya RT bikin apa ya? Bikin eh, permainan berhadiah. Siapa yang bisa menjatuhkan botol yang di ini susun gitu kayak main bowling ya. Kalau jatuh semua hadiahnya beras sama minyak misalnya. Jadi kalau cuma 6 yang dijajakan jatuh dua, hadiahnya cuma gula. Tapi ini nggak boleh ada uang ya, ada transaksi. Hanya ini uang pendaftaran, kalau uang pendaftaran itu dipakai untuk beli hadiah itu nggak boleh. Kecuali kalau kita ada apa namanya yang support ya, hadiahnya itu dari misalnya dari perusahaan X lah gitu, itu dibolehkan. Kalau pembelian hadiah dari uang apa namanya kontribusi peserta itu nggak boleh. Sama 17-an juga begitu. Sama kalau kita ngadain apa namanya perlombaan tilawatul Quran atau tilawatul hadis. Nah, orang yang mau ikut perlombaan tilawatul Qurannya, MTQ-nya, itu diregistrasi dimintain distribusi. Ada kontribusinya, bayar uang. Nah, uang itu kalau dipakai buat beli hadiah, itu nggak boleh masuk dalam kategori masuk. Jadi harus free atau hadiahnya disediakan oleh apa namanya sponsor. Itu nggak apa-apa kalau begitu. Kemudian di hadis yang tadi juga ada larangan untuk baiul gawat. Jual beli gawat ini adalah spekulasi yang berkonsekuensi. Ya. Adanya ketidakrelaan setelah transaksi jual beli benar-benar terjadi. Bukan ada spekulasi, ada ketidakjelasan. Ketika selesai transaksi, kok ini begini ya? Ini juga tidak boleh. Ya. Sehingga pada akhirnya memasukkan kriteria memakan harta orang lain dengan cara yang baik. Allah menyebutkan takulu amwalakum bainakum billah. Jangan memakan harta sesama kalian dengan cara yang baik. Salah satu cara yang baik itu adalah baikul hasad dan baikul. Nah, ada parameter yang disebut
Baik ulur itu diantaranya apa sih gitu? Ketidakmampuan untuk menyerahkan barang kepada si pembeli. Dulu mungkin saya pernah cerita ya, waktu saya di Aceh itu ketika ngelola sekolah pasca tsunami ditawarin sama penduduk setempat Pak. Nanti kalau kurban Idul Adha itu lebih kurban beli lembunya sama kami aja. Beli lembunya sama kami. Kita kan mau mengeksplor lebih jauh lembu yang punya penduduk dekat sekolah ini yang mana gitu. Akhirnya kita tanya lembunya di mana Pak? Itu di lapangan lembu lembu saya. Yang dijual yang mana? Bebas, boleh tangkap sendiri gitu. Jadi suruh tangkap sendiri. Nggak diikat kan kalau di sana ya, di apa dilepas gitu aja di lapangan. Itu jual belinya dengan tangkap sendiri. Nanti kalau yang ketangkapnya yang jelek kan repot gitu. Atau mungkin bisa jadi ketangkapnya yang paling bagus, yang montok wah, atau beratnya juga luar biasa itu dengan satu harga misalnya. Ini kan akan menjadi apa mungkin penyesalan, mungkin apa ya kecewa ketika dapat yang bagus si pembeli kecewa oh, kenapa dapat yang itu ya pasti dijualnya nanti kalau dapat yang jelek si pembeli yang kecewa gitu kan. Nah, bahkan apa namanya nggak boleh juga kemudian memperjualbelikan sesuatu yang belum dikuasai itu masih di apa namanya masih bebas berjualan. Contohnya apa? Jual beli ikan yang masih ada di tempat pemancingan. Kan kita suka mancing tuh. Mancing ketika masuk beli pakisnya ada yang sekalian sama ikannya kan gitu. Jadi dapat nggak dapat bayar uang masuknya misalnya 250.000 ya. Kita mancing kalau dapat banyak ya cuma 250.000 dapat 5 kilo misalnya. Padahal ikan lagi mahal gitu. Jadi 250.000. Tapi ada pemancing yang nasibnya nggak bagus. Kita mancing bayar 250.000 nggak dapat apa-apa. Ya. Nah, ini tidak betul. Walaupun niatnya jual beli ikan misalnya. Tapi ikannya kan masih ada dalam kolong. Dan kita disuruh menangkap sendiri itu ikan. Dengan cara mancing. Nah, ini tidak betul. Yang boleh kayak gimana kita misalnya masuk bayar taktis masuknya nih 2.000 perak misalnya 5.000 perak masuk. Mancing dapat nanti ditimbun. Pas kilonya sekian. Itu boleh. Tapi kalau masuk tujuh udah uang masuknya udah 500.000, nanti berapapun dapat ikannya nggak dihitung lagi dari si pemancing. Jadi yang nggak boleh. Ya. Tapi kalau nanti dapat ditimbang, harganya jelas, per kilonya berapa, itu dibolehkan. Kemudian yang masuk dalam kategori baikul gharar adalah keberadaan barang yang fiktif atau tidak jelas. Kan ada yang jual beli tapi mungkin barangnya masih di tempat lain. Termasuk kalau kita nyari barang di pasar tradisional tuh suka begitu. Ketika ditanya, oh ada barangnya di mana? Di tempat saya, di toko yang lain gitu. Nanti saya ambilin kalau mau gitu. Nah, itu kan kalau dia bukan pemilik barangnya ini nggak boleh. Barangnya harus jelas, ya. Kalau gitu kita kan iya. Tapi orang dagang begitu biasanya kalau gak ada ya apa yang lu mau gua ada gitu. Ketika ditanya ada ini nggak ada. Terus yang dilihat barangnya nggak, nah saya ambil dulu di toko sebelah. Nah, ini berarti dia belum punya barang. Kecuali kalau memang sudah ada kesepakatan antara kios A, B, C, D, biasanya di pasar mereka udah ini ya, ada kesepakatan dan bisa menjadi agent atau cara apa namanya menjualkan barang orang lain jika diizinkan. Tapi harus jelas barangnya, jangan fiktif dan tidak jelas. Nah, ini juga yang harus dihindari dalam jual beli online. Teman saya kemarin beli jas hujan Pak online.
dibilang all size ukurannya. Pas nyampe sama anaknya aja nggak muat gitu. Anaknya masih SD, apalagi sama bapaknya. Dulu ada yang beli karpet juga tuh. Yang datang ukurannya keset. Jadi motifnya sama sama karpet gitu kan. Tapi pas datang bukannya karpet tapi keset. Kemudian si penjual tidak secara penuh memiliki barang yang dijualnya. Dalam kolam air, ya, untuk transaksi jual belinya. Ini kayak jual beli lembu dari jual beli. Kalau di Australia itu jual beli onta. Onta itu di Australia bebas, tapi ada pemiliknya. Dulu ada teman saya itu mau termasuk yang mau impor onta untuk kurban. Kalau di India itu biasa ya, impor onta dari Australia untuk kurban. Karena mereka nggak boleh kurban pakai sapi. Nanti Tuhannya orang yang punya Tuhan itu marah gitu kan. Dan kalau di India kan Tuhannya satu orang Hindu ya. Makanya di India itu kurbannya pakai onta. Dulu ada teman mau impor onta dari Australia gitu. Nah itu belinya mereka ngirim kan. Onta tuh di alam di hutan kali ya, lahan itu. Kalau mobil nanti digiring pakai mobil. Nah yang ketangkap itulah yang diperjualbelikan. Itu kan ketidakjelasan itu nanti ada yang kecil, ada yang langsung kan ada yang gede. Itu nggak bisa dipilah-pilih. Yang ketangkap pakai mobil giring itu yang diperjualbelikan dengan harga yang standar sama semua. Tapi memang prosesnya agak repot ternyata ketika impor onta dari Australia ke Indonesia karena mereka mempersyaratkan untuk apa namanya penyembelihan onta itu harus dipingsankan dulu pakai alat, ada alatnya kayak tembakan gitu ya, dipingsankan kayak di Amerika dan di Eropa standarnya seperti itu. Jadi nggak boleh langsung disembelih. Tapi unik kalau apa namanya, kalau motong onta itu nggak perlu disekat, nggak perlu ditidurkan, potongnya sambil berdiri di bagian bawah lehernya itu sobek aja pakai pisau. Nah, cuman dalam beberapa kondisi tertentu, jual beli yang ada unsur gorengnya ini diperbolehkan. Karena apa faktor itu? Kayak apa orang beli rumah, itu kan fondasinya nggak ketahuan. Ya. Fondasi rumah yang nggak dibeli itu yang akan dibeli ini kuat apa enggak? Fondasinya bagus apa enggak nih? Jangan bukan dari batu kali, tapi kan ada kelihatan kan tanah, ya. Maka ini yang termasuk dibolehkan. Jual jubah gamis ya terbuat dari katun ya, ini juga termasuk yang dibolehkan. Begitu juga dengan menyewa rumah kendaraan ya, selama 1 bulan, walaupun 1 bulan kadang 30 hari, 31 hari, kapan bulan Februari itu cuma 28 hari kan. Ini hal-hal yang golongnya itu masih diperbolehkan. Kalau rumah 1 tahun, ternyata tahun ini tahun kehabisan misalnya. Februarinya cuma 28 hari. Kata yang saya baca, saya rugi. 29-nya nggak ada. Atau rugi nih 30, usianya 31 hari ini kan cuma 30 hari. Begitu juga dengan sewa kamar mandi umum. Ya, sekarang berapa ya di kamar mandi umum? 2.000 atau berapa ya? Ya, ada yang masang tarif 3.000, 5.000 dan kamar mandi umum ini kan ketika disewa, orang yang menggunakan air sama durasi waktunya juga beda-beda. Tapi dipukul rata misalnya, buang air kecil 2.000, buang air besar 5.000. Itu durasi waktu dan penggunaan airnya nggak diukur. Ya. Cuma jenisnya saja. Jadi juga sebetulnya ada gorong tapi masih diperbolehkan. Yang nggak boleh itu kalau
gorornya apa namanya berat, gorornya nggak bisa diprediksi. Hal yang sebelumnya sudah kita bahas, termasuk jual beli janin yang masih dalam kandungan induknya itu termasuk yang nggak, karena gorornya nggak bisa ditahan. Ya. Mau jual apa? Jual kucing, mana kucingnya itu lagi di kandungan itu. Ini nggak boleh. Nanti mau keluar mati atau hidup, nah itu udah tanggung jawab pembeli itu. Ternyata ketika lahiran, kucingnya cacat. Si penjualnya nggak mau tanggung jawab. Atau termasuk jual beli goror itu beli buah yang masih pentil di pohon, ya belum belum apa namanya belum ada buahnya, masih bungaan gitu, tapi nggak ada transaksi. Kalau kita berjual beli ijon ya, jual beli ijon, belum, cuma dia cuma lirik-lirik aja, "Oh, kayaknya pohonnya bagus nih." Bisa jadi buahnya dalam satu pohon itu dapat sekian pintal. Belilah pohon itu misalnya harganya 2 juta selama musim musim panggah, ya si pemiliknya nggak boleh ngapa-ngapain, udah dijual semua satu pohon itu buahnya sampai habis musimnya. Ternyata gagal panen. Itu kerugian ditanggung oleh si pembeli gitu. Nah ini yang dalam Islam masuk dalam kategori jual beli orang tidak diperbolehkan. Oke. Eh, ini di bahasa ini juga sama ya penjelasannya, masih jenis ahadu buyu'i ahli jahiliyah. Ini transaksi yang memang digunakan di zaman jahiliyah. Dalam hadis ini disimpulkan ya bahwasanya an-nahyu anit tadbir wal zina fil bait. Larangan penjual beli barang yang mengandung, apalagi mengandung unsur penipuan. Supaya kita nggak makan duit yang batil, yang bukan hak kita. Kemudian at-tahdir min akli amwalin nasi bil batil. Ada tahdir, ya, warning untuk tidak mengambil, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Isyaratun ila anna tabayu la budda an yakuna fi syai'in ma'lumin wa zamanin ma'lumin. Dalam hadis ini juga menunjukkan kalau kita mau jual beli, maka ada sesuatu yang maklum. Yang maklum itu jelas terang benderang, barangnya ada, barangnya ada, ya, posisi barangnya ada di mana, gitu. Delivery-nya berapa lama, kalau memang mau online misalnya. Wasama yang maklum, harganya juga jelas. Nggak boleh apa namanya, nggak boleh remang-remang harganya, harus jelas. Kalau sekian, oke sepakat sekian. Baik, di hadis yang ke-783, transaksi setelah mengetahui. Masih dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ishtara ta'aman fala yabi'hu hatta yaqtalah." Ya, barang siapa yang membeli satu makanan, barang yang dikonsumsi, maka janganlah ia menjualnya sebelum menerima sukatannya, baik uang maupun timbangan. Kalau kita beli sesuatu yang dikonsumsi, maka harus jelas kalau memang dia ada ukurannya atau timbangannya. Manistar atau aman fala yabiku, beli makanan, beli buah, tapi untuk dijual kembali fala yabiku hatta ya, sampai ukurannya timbangannya itu jelas. Uh, hadis yang sejenis, ya, jadi ada hadis-hadis yang mirip, karena memang bisa jadi kondisi Rasulullah SAW pada saat bersabdanya itu kondisinya beda-beda. Jadi terdapat riwayat dalam hal makanan yang mengatakan bahwa tidak boleh si pembeli ini menjualnya hingga telah sempurna memilikinya. Nah, ini yang disebut dengan al-qabdu. Al-qabdu itu penguasaan atas barang yang diperjualbelikan.
Dipersyaratkan kalau barang yang barang tidak tetap, dia berpindah-pindah, maka harus pindah dulu ke si pembelinya. Tapi kalau barang itu barang tidak bergerak kayak rumah, properti, ini bisa ditandai dengan surat surat tanda buktinya. Sebagai kepemilikannya tidak bisa pindah tempatnya tetap di situ. Ya. Tapi yang berpindah adalah surat keterangan kepemilikannya. Ya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam, ya, dia pernah bertanya kepada baginda Nabi, wahai Rasulullah, saya beli beberapa barang, mana yang halal dari barang itu dan mana yang haram. Nabi kemudian memberikan guidance, memberikan arahan, idza staraita syai'an fala tabi'hu hatta tahbira. Jika kamu membeli sesuatu, jangan kamu jual lagi sebelum menerima. Jadi jelas kepemilikannya. Ini kita biasanya barang belum datang tapi udah dijual lagi. Ya nggak boleh. Ya. Dalam hadis lain dikatakan dari Zaid bin Sabit, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naha an tuba'a sil'atu haitsu tubta'u hatta yahuzaha at-tujaru ila rihal. Nabi melarang menjual barang dagangan di tempat barang dibeli, ya, sampai para pedagang mengambilnya ke tempat mereka. Kita beli nih Pak, udah deal dengan penjualnya. Eh, belum kita bawa, belum apa, udah kita penjual belikan lagi dengan orang ketiga. Nah ini sama Rasulullah tidak diperbolehkan. Melarang menjual barang, barang dagangan di tempat barang itu dibeli. Ya. Hatta yahuza tujar ila rihalihim, sampai pedagang mengambilnya. Hadis yang lain, wanita atau aman fala yabihu hatta yastawfiyah. Barang siapa yang membeli makanan, maka jangan menjualnya sampai dia sempurna memilikinya. Supaya jelas tanggung jawabnya, siapa yang bertanggung jawab kalau ternyata ada cacat barangnya. Ya. Ini masalah al-qabdu. Nah, qabdu sendiri dalam Islam ada qabdul hukmi, ada qabdul hakiki. Qabdul hukmi itu yang penguasaannya melalui surat dokumen. Secara qabdul hukmi, surat menyuratnya, dokumennya sudah saya terima. Tak sah dia memiliki barang tersebut walaupun mobilnya belum diantar, masih di jalan. Ya, tapi secara hukum dia sudah memiliki. Ada yang qabdul hakiki. Qabdul hakiki itu barangnya sudah diterima, sehingga dia sudah bisa memilikinya. Itu apa namanya, terkait dengan jual beli terhadap barang yang dipersyaratkan apa, jangan ditransaksikan lagi ketika ketiga sebelum kita menguasainya secara. Nah, terakhir dari hadis yang terkait dengan jual beli impor ini adalah melarang menjual makanan tidak berlaku dua sok, ya. Sok kedua dan sok. Salah satu standar yang diterapkan yang terkait dengan makanan. Ini yang menjadi pendapat para ulama, ya. Ini untuk sisi keamanannya, karena supaya jangan terjadi sengketa. Kalau yang apa namanya jumhur ulama itu menyepakati, ya, tidak boleh menjual barang yang dibeli di tempat si penjual yang tetap. Kunna nashtari ta'ama minal mubah. Kami pernah membeli makanan dari kafilah. Ya, ada orang dalam perjalanan misalnya dari Lampung lagi bawa durian mau ke Jakarta. Kami dulu membeli makanan dari kafilah, dari orang yang pengepul, misalnya pengepul durian di Lampung mau dibawa ke Jakarta.
ketemu misalnya di kapal feri dengan cara menaksir lalu ya melarang kami menjualnya sampai kami membeli. Ketika di kapal feri, ikut, udahlah saya beli aja nih. Maka tidak boleh menjualnya sebelum dia memindahkan ke tempat si pembeli. Ini yang hal-hal yang disepakati di dalam Islam supaya tidak terjadi sengketa terkait dengan tanggung jawab. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Ya, terkait dengan walau dari dia sebagai awas. sebagai Walau ketika diartikan sebagai hak waris dari yang diberikan. iya. Tapi kenapa ada sudah dimerdekakan kan berarti sudah merdeka ya. Betul. Jadi jualan tidak ada yang diperjualbelikan. Ya, secara statusnya dia sudah merdeka. Makanya tidak boleh dipekerjakan lagi. Atau kalau budak yang perempuan itu nggak boleh dimanfaatkan, nggak boleh digauli. Kan kalau yang budak perempuan itu majikannya boleh menggauli. Nanti kalau anaknya lahir menjadi anak yang merdeka, sama-sama ibunya. Nah, budak-budak yang sudah dimerdekakan ini sudah nggak boleh diapain, dia punya haknya sendiri, sama seperti orang merdeka yang lain. Tapi orang yang memerdekakan ini punya hak untuk mendapatkan warisan dari yang dimerdekakan. Kalau dia punya hak. Bila Bila itu setelah dimerdekakan sama Abu Bakar, dia bebas. Gitu. Abu Bakar udah nggak boleh nyuruh-nyuruh lagi. Udah nggak boleh dipekerjakan lagi. Tapi kalau Bilal meninggal, dia punya harta, Abu Bakar dapat bagian. Yang tidak boleh diperjualbelikan. Nah, hak walaknya itu yang nggak boleh diperjualbelikan. Abu Bakar misalnya, oh Bilal habis dimerdekakan kaya nih misalnya. Pas saya jual walaknya ke Umar lah. Bilalnya karena Bilal jadi orang kaya sudah dimerdekakan, nilai walaknya jadi tinggi, Pak. Nilai harganya itu. Kalau dulu misalnya Abu Bakar membebaskannya 10 juta nih. Tapi karena Bilal punya harta banyak, dia bisa menjual jadi 100 juta tuh. Nah, diharapkan kalau Bilal meninggal, bisa yang nanti dibeli bisa dapat warisan gede. Jadi hak walaknya tadi, lisensi walaknya ini yang diperjualbelikan. Kalau misalnya yang memerdekakan meninggal lebih dulu, ya itu ke anaknya udah Putus, itu. atau kekiniannya apa itu? Contoh kekinian, eh, kalau di kita nggak ada perbudakan berarti nggak ada. Tapi kalau ada Kan disebutkan bahwa tiga hmm, cara mewaris masih tetap tiga itu kan. masih tetap tiga. Pertama dari Pernikahan, arah, menular dasar dari nasab sampai nanti tetap ada yang tetap ada. Karena di Afrika itu kan disinyalir masih ada perbudakan. Di Afrika kan ada Islam juga. Kalau di kita udah nggak ada. Di beberapa negara Arab perbudakan itu masih ada juga. Kayak TKW-TKW kita Pak, di Mesir itu banyak yang diperjualbelikan. Dan mereka kalau mau pulang tuh susah karena udah dianggap sebagai apa? Aset yang diperjualbelikan gitu kan. Jadi nakalnya agen-agen di kita itu kadang begitu, dijual. dari kayak kamu Iya, mau pulang susah, di pekerjaannya juga luar biasa kan. Ganti rugi betul. Jadi kalau bisa jadi dijual kepada majikan yang lain, bisa jadi si yang dianggap budak ini harus ganti rugi duit yang dulu dia bayar ke agennya. Kita kadang nakal memang ini. Di Mesir tuh masih ada pak kayak gitu. Agen-agen kita yang nakal. Dan itu tidak terdeteksi sama KBRI.
yang repotnya kalau mereka berhasil kabur dari majikannya itu, ya, eh, luntang lantung nggak ada yang nampung, repot kasihan. Sekarang ya. Kemudian di tadi itu di di Mm. Ya, selama belum ada yang memerdekakannya, membebaskannya masih tetap sebagai budak sampai meninggalnya. Tapi kalau ada yang mau memerdekakan atau majikannya melepaskan dia, berarti dia bebas. Jadi tergantung majikannya atau tergantung yang mau beli. Dulu kan siapa? tadi Biasanya dibebaskan, dimerdekakan sama majikannya. Dulu Nabi Yusuf pernah jadi budak, Pak. Ketika dia sama keluarganya itu dibuang mana tuh? Sumur. Ketika di sumur ternyata ada yang nemuin kan gitu. Kafilah dagang. Akhirnya dibawa tuh Nabi Yusuf ke pasar diperjualbelikan. Ada yang beli sampai kemudian beliau ke istana raja. Islam datang kan seseorang Iya. Ya, makanya perbudakan di jam apa namanya ketika Islam datang itu mulai dikikis habis, mulai di apa eh, mulai diselesaikan. Dulu kan perbudakan marak sekali tuh. Ketika datang Islam, eh, muncullah persyaratan ketika orang melakukan kesalahan, syaratnya membebaskan budak. Misalnya orang yang nggak puasa di bulan Ramadan secara sengaja, ya, itu kan salah satu kafaratnya, penggantinya dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, membebaskan budak atau memberi makan 60 orang kan gitu, fakir miskin. Jadi setiap ada apa namanya ada hal-hal yang sifatnya punishment, sanksi, ada yang mempersyaratkan pembebasan budak. Orang yang salah membunuh misalnya, itu salah satu syarat kafaratnya adalah membebaskan budak. Islam itu ingin mengikis itu. Ya. Tapi penyebab perbudakan itu masih tetap ada juga. Dan kalaupun apa namanya terjadi banyak lagi perbudakan karena peperangan atau karena tradisi di suatu tempat, itu bisa dikikis dengan cara-cara yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dan setiap sahabat tuh ketika dia punya dana, pasti berusaha untuk membebaskan, memerdekakan budak. Sahabat-sahabat yang yang ahli surga yang sebutkan Basyirin dan Jannah itu mendapatkan stempel ahli surga itu punya amal soleh membebaskan budak-budak. Jadi Islam pengen menghapus itu, menghapus perbudakan. Alhamdulillah setelah Islam datang, perbudakan itu sudah hilang. Tapi hukumnya masih tetap ada karena penyebab perbudakannya besar. Allah a'lam. Ya. kayak orang tadi Hmm. sering terjadi itu di pasar-pasar. Iya. Nah, kalau kita mau beli stok, ini barangnya tuh nggak ada di situ. Hmm. Kemudian orang si penjual itu mencari, oh ngambil tempat lain, dalam ukurannya misalnya ukurannya itu Iya. masuk masuk borong. Eh, Kalau seandainya telah lakukan jual beli terlebih dahulu, ternyata barangnya nggak ada, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalnya di antara pedagang di kiosnya pasar Tunas Klender yang tokonya sejenis tuh jual baju celana misalnya udah sepakat, nanti
kalau ada orang yang nyari baju ini, kita saling support ya gitu. Jadi diizinkan sama pemilik barang yang lainnya untuk menjualkan. Biasanya sudah terjadi kesepakatan tuh ya. Nanti ketika laku misalnya saya dapat komisinya sekian persen dari si pemilik barang. Ya. Jadi saya ketika saya nggak punya barang tapi sudah terjadi kesepakatan sama kios-kios yang lain itu maka hukumnya dia menjadi agent bukan sebagai penjual karena dia ngambil dari orang lain dan sudah diizinkan. Si pembeli belum transaksi masih terjadi tawar menawar. Saya mau baju koko dong. Oh ternyata si penjual ini nggak punya ukurannya. Oh saya cariin ke toko sebelah Pak. Itu ukurannya. Alhamdulillah ada. Berarti dia statusnya ini sebagai wakil si pemilik barang. Dan pemilik barang sudah mengizinkan itu. Kita sebagai pembeli ini sudah meyakini kamu bukan kan gitu ya. Iya. Itu barang itu memang sudah milik jual sepenuhnya gitu enggak ya? Enggak, karena dia mewakili si pemilik barang yang lain untuk menjualkan. Kalau nanti ada cacat, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemilik barang melalui si penjual yang kita beli di situ, yang jadi wakil. Saya beli Pak Julius, ternyata barangnya Pak Julius itu cuma jadi agent atau jadi wakil si pemilik barang. Ketika ternyata ada cacat, saya komplain Pak Julius bisa kok barangnya ada orang bikin apa bukan gitu. Pak Julius nyampein lagi dong. Barang yang saya ambil dari LT itu ternyata bermasalah. Gitu. Orangnya sudah ada cacat kata pemilik barang. Udah lama kita lihat aja kita tuh. Kalau barangnya masih ada, kalau enggak ya udah kembali uangnya aja. Kita sebagai pembeli tidak perlu mengetahui bahwa dia sudah ada kesepakatan dengan itu. Enggak perlu. Nah, tapi memang biasanya secara adat, kebiasaan, toko-toko itu udah punya kesepakatan ya. Kalau yang pedagang itu biasanya sudah saling ini ya, saling bikin kesepakatan. Toko HP kan itu digodok itu kan gitu juga. Cari kemana? Karena biasanya mereka sudah saling menjadi wakil ya untuk menjualkan ketika nggak punya barang. Beda dengan dropship, Pak. Dropship, dropship itu kan yang menjual tuh nggak dapat belum dapat izin dari pemilik. Dia cuma nyomot iklan, nyomot iklan atau jualan nih, bikin iklan. Nah, iklan itu kemudian dipasarkan sama Pak Yulius. Nah, ketika saya beli Pak Yulius, saya beli HP yang itu ya. Pak Yulius tapi bilang, Pak saya bagus ya. Bagus ini ada yang beli nih. Tadi tolong kirim barangnya ke alamat ini. Jadi kalau ada apa namanya ada cacat ada apa, Ayunis itu nggak bisa tanggung jawab. Karena dia nggak punya hubungan sama si pemilik barang apa. Tapi kalau kayak di toko-toko kita komplain, si yang menjualin tadi, wakil yang menjualin barang itu, dia masih bisa komplain ke temannya. Itu bedanya dengan dropship. Kalau dropship sudah ada persetujuan, kami apa? Nah, berarti itu bukan dropship lagi, ya. Karena sudah dapat izin dari pemilik barang. Dia sebagai wakil, boleh agent, boleh distributor, boleh reseller. Namanya beda-beda, tapi sudah mendapatkan. Kalau dropship kan definisinya itu dia hanya menjualkan barang ketika ada yang beli dikirim langsung ke pembeli. Tidak memiliki barang. Kalau di komplain pun bingung gitu. Hmm. Hmm. Kalau teknisnya boleh, tapi kan Pak Yulis jualan itu sudah mendapatkan izin ya. Jadi ketika nanti ada komplain ada apa, pasti pemilik barang. Ya, dan makanya kan kita kalau jual beli itu suka ketika unboxing, mesti
videokan gitu, takut ada cacat atau apa. Fungsinya untuk mengklaim kalau ada cacat. Nah itulah kalau dalam fikih namanya khiyar, hak untuk membatalkan atau mengklaim ketika ada cacat. Kalau kita kembali ke hadis, jadi lebih enak kan gitu ya. Apa yang dilarang, apa yang uh, dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam transaksi. Yang online ada yang mau didiskusikan nggak? Ada siapa aja yang online? Bapak Sujani ada Bu awalnya. Paling tidak kita tahu apa namanya landasannya lah. Landasannya dulu saham itu termasuk kategori jual beli atau jual beli saham. Kalau sekarang kan sudah transparan kan. Orang juga sudah banyak yang tahu ilmunya. Oh, tinggal nanti dijual beli sahamnya atas apa? Atas perusahaan yang tidak mengandung transaksi yang dilarang misalnya. Jual beli. Karena saham itu kan kepemilikan atas sebuah perusahaan dan perusahaan yang dimilikinya itu harus sesuai dengan syariat Islam. Oke, kalau kita cukupkan, kalau sudah tidak ada lagi dari kita mudah-mudahan bisa memahami apa itu bai'ul wala dan menghibahkannya, menghadiahkan kepada orang lain, kemudian terkait jual beli gharar dan jual beli hasad ya, dan juga bagaimana jual beli barang yang ditakar kemudian dijual kembali. Habis lanjutannya nanti akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana di Rajab wa Sya'ban wa barik. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum